Selamat sore para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah kita bisa meneruskan perbincangan kita dengan beliau Dr. Ahmad Lutfi MPhil terkait dengan ayat suci. Bagaimana Pak Lutfi kabarnya? Kabarnya baik-baik. Alhamdulillah. Oke, di kemarin itu ada yang bertanya terkait dengan pembahasan kita Pak Lutfi. Salah satu dari netizen itu menanyakan terkait dengan ini penjelasan. Nih, saya bacakan pertanyaannya. Mohon penjelasan ayat 20 dari Quran surat Al-Muzammil itu. Di situ ada perintah sholat secara jamak Pak Lutfi. Ya. Nah, ini bagaimana dengan jelaskan terkait dengan sholat ini? Ya. Pertama yang ingin saya jelaskan dulu bagaimana sejarah kemunculan tentang ritual. Oke, ritual di wilayah Arab itu. Nah, di masanya Qusay bin Kilab itu Qusay bin Kilab, Abdul Manaf, lalu Hasim, lalu kemudian Abdul Muthalib, lalu kemudian Abdullah. Jadi 5 generasi sebelum Nabi Muhammad. Itu yang disebut namanya yaitu Qusay bin Kilab. Nah, Qusay bin Kilab ini dikenal sebagai mujammi. Ya. Mujammi itu pengumpul suku dari suku Jurhum yang terserak gara-gara kudeta dari suku Kohton. Nah, mujammi yang namanya si Qusay ini, setelah mujammi mengumpulkan suku-suku dari suku Jurhum itu yang dulunya diusir oleh suku Kohton dari wilayah Mekah, dikumpulkan kembali. Lalu kemudian muncul beberapa inisiatif setelah terkumpul itu. Di antara inisiatifnya yaitu merawat Ka'bah untuk kemudian menghidupkan ritual. Oke, merawat Ka'bah dan menghidupkan ritual. Di antaranya ritual yang terkait dengan hal-hal yang ada di wilayah Ka'bah itu. Nah, ada juga haji, ada juga tawaf dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan sholat, gitu ya. Jadi sholat sudah muncul pada waktu itu. Seiring perjalanan waktu, ini 5 generasi sebelum Nabi Muhammad loh ya. Ya, dimulai dari Qusay bin Kilab sampai Abdullah tadi ya. Ya, nah, lalu kemudian bentuknya sholat pada waktu di antara Qusay bin Kilab sama terbentuknya organisasi yang merawat Ka'bah ini bermacam-macam. Yang dijelaskan di dalam surat, di dalam Al-Quran itu ada bentuknya itu muka'an wa tasdiyah. Muka'an wa tasdiyah itu bersiul sambil bertepuk tangan. Itu jadi mengelilingi tawaf itu lalu bersiul sambil bertepuk tangan. Nah, mungkin prakteknya begini ya. Itu kayak pramuka, lantai gitu aja ya. Gitu, sambil tawaf. Nah, itu disebut juga dengan sholat. Gitu. Jadi macam-macam yang ada yang bentuknya itu rukuk saja, gitu ya. Makanya disebut dalam Al-Quran itu warka'u ma'ar raki'in. Ya. Ada yang bentuknya sujud saja. Itu sudah terbiasa orang Arab untuk melakukan ritual-ritual seperti itu. Makanya mengapa Al-Quran tidak membayan memberikan penjelasan terkait kaifiyah sholat? Karena secara adat ritual yang ada di Arab pada waktu itu berbagai macam bentuknya, gitu loh. Ada muka'an wa tasdiyah, ada rukuk saja, ada sujud saja, ada berdiri saja sambil bersedekap dan seterusnya. Artinya bervariasi itu sudah sudah bervariasi bentuk ritual sholat itu. Nah, itu di masa Qusay bin Kilab sampai kemunculan Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad muncul begitu, setelah Nabi Muhammad muncul,
Nabi Muhammad itu muncul itu sebagai rasul itu kan tandanya wahyu. Oke. Wahyu diterima kepadanya sehingga dia berubah menjadi nabi atau rasul itu. Nah, setelah wahyu datang kepadanya, awalnya wahyu datang kepada Nabi Muhammad itu kan tidak ada perintah apa-apa, hanya informatif. Oke. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana itu kan tidak ada perintah, itu hanya Ya, informasi. info. Informasi bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah, yang bentuk penciptaannya itu khalaqo min alaq gitu. Tercipta dari zigot. Alaq itu kalau menurut saya zigot itu yang menggantung pada plasenta. Karena menggantung maka disebut alaq. Gitu. Karena alaq itu maknanya menggantung. Oh, menggantung. Nah, ini informasi gitu loh. Lalu kemudian informasi yang kedua itu misalnya ya ayyuhal mudassir qum fa'andzir wali rabbika fakabir dan seterusnya. Itu terkait dengan pendidikan kenabian, ya wahyu juga yang datang kepada Muhammad. Nah, seiring wahyu-wahyu yang datang kepada Muhammad ini, lalu kemudianlah muncul perintah sholat dalam bentuk tunggal. Perintah sholat dalam bentuk tunggal ini misalnya ada di dalam surat Al-Kautsar ya, sama surat Al-Hud. Kautsar sama Al-Hud ya. Surat Al-Kautsar itu bunyinya fasholli lirabbika wanhar. Itu saya kira orang sudah lazim mendengar itu. Iya. Fasholli itu bentuknya tunggal, mufrad. Perintahnya, mukhatabnya hanya kepada Nabi Muhammad, tidak kepada yang lain. Lalu perintah tunggal lagi itu ada di dalam surat Al-Hud. Gitu ya. Bunyinya wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulfa minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at ila akhirih. Di situ tertulis wa aqimi, dirikanlah sholat. Dan itu perintahnya tunggal hanya kepada Nabi Muhammad. Bukan wa aqimu begitu. Ya. Nah, mengapa kok ini awalnya perintah tunggal Muhammad? Dan ini perhatikan ya, fasholli lirabbika wanhar, surat Al-Hud itu awal-awal Muhammad itu menerima beberapa wahyu. Jadi masa kenabian sangat awal. Memang tujuannya apa gitu loh. Yeah. Nah, ini saya bacakan beberapa teks yang mungkin bisa memperkuat penjelasan ini. Yeah. Ma'al akhot bil itibari anan nasa sayung kosamuna ila musaddiqin wa mukadzibin. Ya lad dakwah wa anna may yukadzibu fasayu'adzabu binari jahannama ba'dal maut. Amma man sadaqa fa alaihi ayyuki masolata lillahi bijanibil imani likai yadmunal jannah. Wala yastaghribu Muhammad laulam yusaddiqhu al-ghalibiyah li anan nasa yamiluna litasdiqi ma yarawna wa yahussuna bihi. Alal umuril ghaibiyah allati yastakhilu ta'kiduha biturukin mahsusatin. Coba perhatikan kata-kata ini. Saya artikan gitu ya. Dengan mengambil frasa atau kalimat bahwa manusia itu dibagi menjadi dua. Gitu. Ketika wahyu itu datang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu juga diberi wahyu, maka manusia itu sayung kosamu ila musaddiqin wa mukadzibin. Ketika wahyu datang, maka manusia itu terbagi menjadi ada orang yang membenarkan, ada orang yang mendustakan. Kan dua ini. Yeah. Kalau wahyu datang kepada Nabi Muhammad, itu ada yang mendustakan, ada yang membenarkan, gitu loh. Wa anna may yukadzibu fasayu'adzabu binari jahannam. Orang yang mendustakan itu maka akan diadab dengan siksa neraka jahanam. Kan begitu. Ini orang yang mendustakan. Amma man sodaqo gitu. Adapun orang yang membenarkan wahyu, fa alaihi ayyuki masolah. Maka wajib baginya mendirikan sholat. Jadi sholat itu mentasdik wahyu. Gitu loh. Kan kalimatnya jelas ini. Yeah. Anan nasa sayung kosamu ila musaddiqin wa mukadzibin.
amaman sotaqa fa'alaihi ayyuki masolah. Ya kan? Ya. Ketika wahyu datang, saya ulangi, itu manusia terbagi menjadi dua. Ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Gitu loh. Yang mendustakan akan disiksa. Amaman sotaqa, adapun orang yang membenarkan wahyu, fa'alaihi ayyuki masolah, maka wajib baginya mendirikan sholat. Ya. Jadi sholat itu mentasdik wahyu. Itu loh. Tasdiqul wahyi. Tasdiqul wahyi. Nah, karena wahyu itu datang kepada Nabi Muhammad, maka yang harus mentasdik pertama ya Nabi Muhammad. Makanya perintah sholat di awal-awal itu bentuknya tunggal. Hanya kepada Nabi Muhammad. Contoh seperti dalam surat Al-Kausar. Itu loh. Inna a'toinakal kausar, kami telah memberikanmu Muhammad, kausar itu banyak kenikmatan. Ya. Banyak kenikmatan itu diantaranya adalah wahyu itu kenikmatan. Itu loh. Okay. Bukan kok kenikmatan itu berupa makanan lezat. Bukan berupa kopi begitu ya. Kenapa wahyu itu kok bisa disebut nikmat? Karena wahyu itu akan menuntunmu menjadi orang yang selamat hidup di dunia dan akhirat. Tuntunan itulah yang kemudian wahyu itu disebut dengan kenikmatan. Maka karena ini datang kepadamu, yang harus membenarkan ya kamu dulu. Amaman sodaqa fa'alaihi ayyuki masolah, ya kamu dulu. Maka perintahnya tunggal kepada kamu secara tunggal. Fasolli. Ya kan? Kemudian yang kedua, wa aqimi. Dalam surat Al-Hud juga tunggal. Gitu loh. Nah, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah Nabi Muhammad membenarkan, ya udah ini wahyu ini benar ini dari Allah ini, begitu loh. Jadi ketika dia membenarkan itu kan ada tindakan. Masa wahyu ini dari Allah? Ya, kan begitu kan tidak mungkin. Kan yang namanya komunikasi sama Allah ini kan bentuknya membenarkan itu adalah sholat itu. Lah sholat yang kayak apa bentuknya? Nah kan sudah ada di dalam adat istiadat itu. Ada yang rukuk saja, warka'u ma'ar raki'in. Ada yang sujud saja, seperti menempelkan jidat ke lantai begitu. Lalu kemudian menempelkan kedua tangan gitu loh. Ada juga yang berdiri saja bersedekap. Ada yang bentuknya ritual, yaitu melakukan tawaf. Itu semuanya disebut sholat. Kaifiyah-kaifiyahnya seperti itu. Begitu loh. Jadi terkait dengan kaifiyah itu tidak dibayang di dalam Al-Quran. Karena orang sudah tahu. Maka tidak perlu dijelaskan. Oh begitu. Nah bedanya. Gitu loh. Bedanya. Jika sholat di masa Qusay itu kan pra kemunculan Nabi Muhammad, ya kan? Qusay sampai Nabi Muhammad itu kan belum ada wahyu. Wahyu baru turun di Nabi Muhammad. Karena sholat di masa Qusay bin Kilab sampai kemunculan Nabi Muhammad itu pra wahyu, sementara sholat di masa Nabi Muhammad itu setelah turunnya wahyu, dan sholat itu tujuannya mentasdik wahyu. Maka sholat yang tidak ada hubungan dengan wahyu itu ditolak. Oh, gitu loh. Loh, kok ditolak? Lah itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah. Itu tujuannya ke siapa? Gitu loh. Tujuannya ke orang-orang yang kendati mereka masih melakukan ritual sholat seperti di zamannya Qusay sampai ke Nabi Muhammad, tapi di dalam sholat mereka itu tidak adanya hubungan dengan wahyu yang dibawa Muhammad. Makanya itu fawailun, celaka, gitu loh, paham ya? Paham. Nah, karena Nabi Muhammad itu sholatnya membenarkan wahyunya, maka sholat yang ada di Nabi Muhammad itulah yang diterima. Nah, lalu mengukur diterima dan tidak terkait dengan sholat itu bagaimana? Ya sholatmu motifnya apa? Oh begitu. Kalau sholatmu itu membenarkan wahyu, ya saya akan melaksanakan apa dari isi wahyu Al-Quran yang diterima kepada kita ini. Itu maka sholatnya diterima. Tapi
jika bayangan itu aja tidak ada dalam memori Anda, ya insya Allah ditolak, begitu. Jadi begitu ya cara mengukur keabsahan sholat itu. Iya, begitu loh. Jadi bukan dengan ya menghadap kiblat dan seterusnya, itu kan teknis aja lah. Begitu. Iya, iya. Itu teknis aja lah, menghadap kiblat, bersedekap, lalu kemudian 2 rakaat, 3 rakaat, itu teknis lah, itu terserah. Karena Al-Quran tidak membayang. Memang ada kalimat yang menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, itu ya. memang ada. Ya. Tapi coba baca bukunya Tarikhus Sholat karya Jawad Ali. Di dalam karya Jawad Ali itu ditegaskan, itu di jilid yang ke-10 itu. Oh ya. Jadi ingat saya di Tarikhus Sholat miliknya Jawad Ali itu menegaskan bahwa tentang shollu kama ra'aitumuni usolli kaifiyah yang ada di masa Nabi itu seperti apa, itu tidak ada orang yang tahu. Coba baca bukunya itu, Tarikhus Sholat karya Jawad Ali. Iya. Gitu loh. Jadi tidak ada yang tahu gitu ya? Tidak ada yang tahu, begitu loh. Jadi tahu-tahu secara adat begini, lalu kemudian ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Begitu aja itu berlangsung sebagaimana adanya. Begitu. Nah, bagi saya itu tidak masalah. Oke. Yang masalah adalah terkait dengan ritualmu itu ada nggak memori di otak kita ketika kita melakukan ritual itu tasdikul lil wahyi. Kalau ndak ada, ya. Kalau ndak ada, ya jelas dong, Anda sholatnya seperti sholat prawahyu, rejected, Iya. gitu loh, ditolak, gitu loh. Itu paham ya? Paham. Paham. Nah, lalu kemudian setelah Nabi Muhammad itu membenarkan secara personal, ya ini memang wahyu Tuhan ini. Oke, kalau kamu sudah membenarkan, maka sholatlah fasolli, ya kan? Wa aqimi sholata torofail nahari, dan seterusnya. Nah, Nabi Muhammad menerima wahyu kan bukan untuk dirinya sendiri, karena dia adalah Rasul. Maka juga untuk orang lain. Ya. Di antara orang yang terdekat, yang wahyu itu disampaikan, itu adalah kepada family-nya, keluarganya. Ada Khadijah di sana, ada Zaid bin Haris, anak angkatnya itu, ada keluarga-keluarga yang lain lah, termasuk Ali, Abu Bakar, dan as-sabiqunal awwalun, orang-orang awal yang mengikuti dan membenarkan wahyunya Nabi Muhammad. Nah, tapi itu kan berproses ya. Ya. Proses yang pertama kan pada keluarga dulu. Nah, keluarga pertanyaannya, ketika keluarga Muhammad itu mendengar bahwa Nabi Muhammad dapat wahyu, membenarkan apa tidak? Jika keluargamu membenarkan, maka perintahlah keluargamu untuk sholat. Nah, itu ada di dalam surat Toha. Gitu loh. Wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha lanas alaka rizqan nahnu lanas aluka rizqan nahnu narzukuka wal akibata littaqwa. Perintahlah keluargamu untuk melakukan sholat. Loh, sholat yang kayak apa? Bukankah sholat dilaksanakan? Iya. Tapi karena keluarga membenarkan wahyu yang kamu bawa, maka perintahlah untuk melakukan sholat membenarkan wahyu yang kamu bawa. Gitu loh. Oke. Nah, jadi geraknya sama, tapi motifnya beda. Oke, gerak sama motif beda. Nah, gerak sholat di Nabi dan komunitas kenabian itu tasdikul lil wahyi. Sementara gerak sholat di luar komunitas kenabian, seperti kelompoknya pengingkar Muhammad, maka itu kendati sholat, ya rejected, ditolak. Karena sholatmu tidak terkait wahyu. Oke. Artinya begini, Mbak. Kalau itu misal ya, contoh saya ambil ini di sini kan ada Yudaisme, Kristen itu. Kalau mereka ini mentasdik kewahyuan Muhammad, maka diterima. Diterima. Dengan bentuk sholat yang seperti itu gitu kan? Iya. Oke. Paham ya? Iya. Karena di waktu itu kan bentuknya beragam, disinggung misalnya warka'u, usjudu,
lalu kemudian ujung ma'as-sajidin gitu. Oke. Ada aqimu, dirikanlah ini bentuknya beragam. Jadi artinya Tuhan itu maha besar, dia itu saking besarnya rela untuk disembah dalam banyak bentuk. Oke. Asalkan motif penyembahannya itu terkait dengan wahyu yang diturunkan kepada rasulnya. Itu loh, Ya, paham ya? ya, paham. Lalu kowe menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengiyakan wahyu kalamullah yang diberikan kepada rasulnya, menolak itu kan sama dengan juga menolak apa yang menjadi fatwa Tuhan yang dia sembah. Itulah makanya rejectednya itu di situ. Bukan kok jidatnya itu lalu ada ketempelan rambut lalu kemudian sujudnya tidak sah. Tidak ada urusan dengan itu, ngapain? Itu terkait dengan perumitan ritual. Oke. Ya kalau Anda mau menyingkap rambut ya enggak masalah. Iya. Tapi saya enggak begitu gitu. Begitu. Karena yang lebih utama itu motif gitu loh. Oke, Nah, motif ya. kemudian yang ketiga, setelah keluarga menerima loh ya, kan ada keluarga juga yang menolak. Awalnya Zainab putra Mbarep Muhammad itu awalnya tidak menerima. Zainab itu baru kemudian masuk agama Nabi Muhammad setelah Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah. Nah, ketika awal-awal itu kayak Zainab itu belum bisa menerima. Tapi itu enggak apa-apa, makanya disinggung di sini. Wala yastaghribu Muhammadun laulam yusaddiqhu al-ghalibiyah li anan nasa yamilu litasdiqi ma yarawna wa yakhusuna bihi. Muhammad tidak merasa aneh. Iya. Gitu loh. Seandainya wahyunya tidak dibenarkan oleh mayoritas al-ghalibiyah. Begitu. Li'anan nasa yamiluna litasdiki mayaurana wa yakhusun. Karena orang itu cenderung membenarkan sesuatu yang bisa ia lihat secara indrawi. Oke. Itu loh. Ya. Ya kan? Ya. Alal umuril ghaibiyah allati yastakhilu ta'kiduha biturukil mahsusah. Atas perkara-perkara gaib itu yang mustahil ditegaskan dengan metode indrawi. Makanya ketika awal-awal wahyu itu belum diterima, Muhammad la yastaghribu, tidak merasa aneh. Biasa gitu ya. Ya wajar lah mancene pikirannya orang teko misalnya. Kan begitu. Iya. Makanya kemudian orang-orang seperti Zainab itu baru masuk Islam setelah Fathul Mekah. Dan banyak lagi lah orang-orang yang baru masuk Islam setelah Fathul Mekah itu. Nah, namun setelah dibenarkan oleh keluarga, baru kemudian kan disebarkan ke banyak orang ini. Ya. Membenarkan apa tidak? Kalau membenarkan, perintahlah kepada mereka untuk menjawab apa yang wahyu yang saya berikan. Jawabannya, omong-omongan karo Gusti Allah itu kan tidak, yo, ora, kan enggak. Gitu loh. Dengan tindakan mendirikan sholat itu. Nah, setelah itu muncullah perintah sholat dalam bentuk jamak. Gitu loh. Nah, jadi urutan terkait dengan ritual sholat itu seperti itu. Begitu loh. Nah, itu yang makanya kemudian nanti muncul sholat dalam bentuk jamak. Gitu. Setelah sholat muncul dalam bentuk jamak, begitu kan? Nanti muncul cerita-cerita Tuhan. Oh begitu. Cerita-cerita Tuhan di mana wahyu yang kau benarkan dengan tindakan sholat itu sebetulnya juga dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Nah, begitu. Misalnya ini di dalam surat Toha. Ya. Gitu kan. Bukan. Dalam surat Muzammil. Ini. Loh. Ayat 20. Aqimus sholata wa atuz zakah wa aqridullaha qardon hasanan ila akhirih. Karena apa? Karena sudah banyak komunitas. Nah, orang-orang komunitas yang sudah banyak ini yang membenarkan, maka kemudian pembenarannya itu lewat itu loh. Amma man sadaqa fa alaihi ayyuqima.
Amma man sadaqa Heeh. fa'al. Ayyuqimas shalah. Oke. Nah, begitu. Lalu apa ini? Para nabi itu juga melakukan begitu loh, gitu. Misalnya nabi ini nih. Misalnya di surat Yunus, wa auhayna ila Musa wa akhihi. Kok ini tulisannya agak blawur ya? Ini kepada Nabi Musa gitu. Wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Jadi Nabi Musa pun redaksinya di dalam cerita Al-Qur'an ini juga sholat. Bentuknya bisa beragam. Saya enggak tahu bentuknya sholat ya? Nabi Musa itu. Ini. Lalu di Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas ila akhirih. Nah, agar yang namanya keturunan Ibrahim, dalam hal ini Ismail yang ditempatkan di tepi Baitul Muharram itu juga mendirikan sholat. Nah, sholatnya Nabi Ismail kayak apa? Kita kan juga tidak tahu. Data dokumen yang bisa ditelusuri terkait dengan sholat nabi-nabi terdahulu. Tapi yang jelas nabi-nabi terdahulu itu juga melakukan sholat. Dan toh bentuknya juga berbeda pasti dengan apa yang Anda lakukan hari ini. Iya. Tapi Tuhan menyebutnya loh. Iya. Gitu loh. Lalu kemudian di Nabi Isa itu juga melakukan sholat. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausoni bis sholati wa zakati. Gitu kan? Tuhan menjadikanku itu kehidupan penuh berkah dimanapun saya berada. Wa ausoni bis sholati, dan Tuhan mewasiatkanku untuk melakukan sholat. Itu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu juga melakukan ritual yang namanya sholat. Bentuknya wallahu. Itu ya. Nah, ini ada enggak perbedaan antara tasdik dengan ta'abbud gitu? Nah, nabi-nabi terdahulu yang melakukan ritual sholat ini kan mereka ini mendapatkan wahyu kan? Iya. Lah sholatnya mereka itu juga terkait dengan wahyu. Itu loh. Sama juga di Nabi Muhammad terkait dengan wahyu. Jadi semua ritual sholat itu main goalnya itu adalah wahyu. Jadi wahyu itu sentral, gitu loh. Nah, ta'abbud itu istilahnya mengabdi ya. Iya. Mengabdi. Jangan mengartikan, kalau saya mengartikan ibadah itu bukan ritual, tapi mengabdi. Abdi ya. Nah, sebagai abdi Anda kan menjalankan apa yang ada di wahyu yang Anda terima. Gitu loh. Ritualnya itu mentasdik, kesehariannya itu melaksanakan apa yang menjadi titah wahyu. Oke. Contohnya sedekah. Contohnya menolong orang. Itu makna ta'abbudnya. Jadi ketika ritual itu beda dengan ta'abbud. Iya. Gitu loh. Jadi misalnya ada raja ini, gitu. Ada titah dari raja bahwa kamu harus melakukan ekspedisi militer ke sana. Ya, baik raja. Nah, ini ritualnya. Lalu kemudian dia keluar dari kerajaan melakukan ekspedisi militer, itu ta'abbudnya. Oke. Kan begitu? Iya. Nah, ketika Anda mentasdik wahyu dalam ritual Anda, lalu Anda ta'abbud ketika keluar dari ritual sholat dalam konteks mengabdi apa yang menjadi isi wahyu. Isi wahyu. Kalau kamu memang mengabdi betul kepada Tuhanmu, laksanakan. Maka pasti sholatmu itu tanha anil fahsya wal munkar. Oh begitu ya. Pasti kamu tercegah dari melakukan fahsya wal munkar. Kenapa? Karena kamu dalam konteks pengabdian. Gitu loh. Tapi beda ceritanya jika sholatmu itu tidak ada konteks terkait dengan mentasdik wahyu, maka ta'abbudmu Anda sholatnya kuat tapi koruptor. Oh gitu. Gitu loh. Gitu loh. Iya, makanya koruptornya dosa, sholatnya ya pasti rejected dong. Nggak diterima. Kenapa? Karena bukan kok karena sholatnya batal karena korupsi,
tapi sholatnya batal karena tidak terhubung dengan wahyu. Oke, ya. Saudara-saudara yang beriman. Oke. Nah, Sudah. itu ya. Ya. Oke, lalu kemudian begini. Nah, ini yang saya tegaskan. Ya, bagaimana Lagi, itu? terkait dengan sholat itu perintahnya bentuknya tunggal kepada Nabi Muhammad. Ya, Ya kan? tunggal. Fasholli li rabbika, gitu. Wa aqimis sholata tarafayn nahari dan seterusnya. Ini kan muncul ketika Nabi Muhammad membenarkan wahyu di awal-awal kenabiannya. Ya kan? Ya. Ketika di awal-awal kenabiannya itu sudah ada perintah sholat, masuk akalkah ketika perintah sholat itu baru turun di waktu Isra Mi'raj yang itu terjadi di masa akhir Mekah? Kayaknya murah lah. Nggak masuk akal kan? Maka saya nggak percaya Mi'raj itu turunnya perintah sholat. Oh, begitu? Iyalah. Gak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya, gitu loh. Wong sholat itu sudah muncul di masa-masa awal terkait dengan dibenarkannya wahyu. Iya. Kok ini Baru ingat ya, Nabi Iya. Muhammad kan mendapat wahyu 610. 600 ya 10. Isra Mi'raj itu 620. Hmm. Wahyu loh di awal turun Sudah 610. ada. Sudah ada perintah di sana, baru kok kemudian dibenarkan 620, kan kelamaan. Gitu loh. Ya gimana ya kan? ini nyangkut ya? Nah, makanya terkait dengan narasi Isra Mi'raj, di mana Isra Mi'raj itu ada hubungannya dengan perintah sholat, saya tidak percaya itu. Berarti dengan yang lain ini. Nah, kapan itu kita bedah terkait dengan sejarah Isra Mi'raj munculnya cerita-cerita di Mi'raj itu, kita akan bahas secara sesi Oke. tersendiri. Oke, di lain Betul. kesempatan Pak. Di lain kesempatan, Kayaknya gitu. panjang ini. Karena agak panjang. Ya. Karena apa? Karena terkait dengan Isra Mi'raj itu beda narasi. Oke. Antara narasinya Bukhari, lalu kemudian Ahmad bin Hambal, dengan narasi yang ada di Ibnu Ishaq. beda ya. Beda. Nah, gimana bedanya? Kita akan Oke. angkat di Oke, ini diskusinya. yang terakhir Pak Lutfi. Hmm. Dalam konteks modern ini ya, apakah sholat Hmm. itu masih dapat dianggap sebagai tasdik atau sudah bergeser menjadi bentuk budaya atau identitas sosial ataupun juga apa ya, simbol keimanan gitu. Begini, begitu. Apakah sholat di masa modern masih bisa terkait? Harusnya terkait, gitu loh. Karena Al-Quran itu kan wahyu selamanya. Iya, Yang mengatakan itu orang Islam kan, gitu kan? Iya. Dan karena ini wahyu selamanya, maka selamanya ritual sholat itu harus Oke. tasdik pada wahyu, Oke. gitu loh. Terkait itu lalu menjadi identitas dan seterusnya, itu perkara-perkara sosiologis lah. Oh ya. Itu perkara sosiologis, perkara antropologis, yang itu tidak menjadi bagian di dalam diskusi kita di Oke, hari oke. ini. Iya, iya. Yang harus kita tegaskan di awal, Pesan terakhir ini gimana nih? wa amma man sadaqa fa'alaihi Fa'alaihi. ayyuqimas shalah bijanibil iman likayyat munal jannah. Gitu. Jika kamu memang membenarkan wahyu, itu ya, Ya. Maka yusaddiqo itu membenarkan, ini maksudnya ini loh, iki wahyu iki cocok karo aku, gitu. Yusaddiqo Ya, itu kan cocok, cocok. maka fa'alaihi ayyuqima, Maka dilaksanakan sholat. maka Pada baginya wajib untuk mendirikan. sholat. Bentuknya terserah. Terserah. Gitu loh. Bebas. Begitu. Loh, Oke. saya mau 5 waktu, terserah. Oh gitu ya. Dipotongi. Misalnya kaum kejawen ya, Iya. kaum kejawen itu kan punya ritual tersendiri. Hmm. Asalkan itu terkait dengan wahyu, terserah. Oke, asalkan ritualnya itu berkaitan dengan tasdiqulil wahyi, maka terserah gitu ya. Karena yang center itu wahyu itu. Itu loh Oke, saudara-saudara. itu Paham ya? Paham. Oke, saya Oke. kira itu yang bisa saya tegaskan Oke. terkait dalam jawaban. Oke. Apa yang menjadi pertanyaan saudara. Oke, kiranya begitu para pemirsa yang berbahagia ini Iya. terkait dengan penjelasan sholat oleh beliau seperti itu. Nah, maka ini kayaknya sudah sore dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time. Oke.